Ada statement yang bilang kalau misalkan kita resign itu sama aja kita nggak loyal ke perusahaan. Nah, Ya, sebenarnya standar loyal ke perusahaan itu gimana sih, Coach? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang loyalitas ke perusahaan. Nah, sekarang aku udah bareng sama Coach Adit. Mari kita tanya langsung ke Coach Adit. Halo Coach, halo. Ya, gimana kabarnya nih Coach? alhamdulillah baik. Lagi ada kesibukan apa nih Coach? Sibuk biasalah kerja sana sini coaching. Oke, jadi gini Coach, aku mau tanya, Mm-mm. ada statement yang bilang kalau misalkan kita resign itu sama aja kita nggak loyal ke perusahaan. Nah, Ya, sebenarnya standar loyal ke perusahaan itu gimana sih Coach? ya kalau menurut saya sih statement itu kurang tepat ya. Mengatakan bahwa resign itu dianggap nggak loyal gitu ya. Karena kan banyak nih alasan kita resign ya gitu. Yang bukan hanya sekedar loyal gitu ya. Kita pertama ya resign itu ya banyak banyak ya variabelnya ya. Mhm, Bukan sekedar dia nggak loyal atau dia nggak loyal gitu ya. iya, Dan kedua loyalitas sendiri juga suatu hal yang kompleks ya. Jadi nggak bisa juga kita menjudge seseorang loyal atau tidak itu hanya berdasarkan salah satu-satunya variabel gitu ya, satu-satunya elemen aja gitu. Jadi banyak mmm, nih gitu. Jadi balik lagi kalau menurut saya itu kurang tepat kalau perusahaan atau orang gitu ya melabel seseorang nggak loyal hanya karena dia resign gitu. hanya karena dia, apa, nggak lama kerjanya gitu ya Coach ya? Mhm, mhm, Oke, mhm. berarti standar kalau misalkan, spesifik yang seperti apa sih Coach kalau misalkan bisa dikatakan sebenarnya dia ini loyal atau enggak? Saya nggak ngeliatin dari sisi loyal sih ya, karena ada faktor variabel-variabel lain yang menurut saya tuh penting dari sekedar loyal gitu ya. Mhm, Pertama ketaatan dia gitu ya. Ketaatan tuh dalam artian gini, taat dengan aturan perusahaan, dengan prosedur, job desk, dia melakukan dengan baik apa enggak gitu ya. mhm, Nah itu ya, jadi itu bisa dilihat tuh gitu ya. Kemudian komitmen komitmen dia dalam bekerja gitu ya. Apakah dia memang menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tenggat waktunya. Itu kan juga menunjukkan komitmen. Ya, yang menurut saya itu lebih penting daripada loyalitas ya, gitu ya. Yang oke, ketiga gitu ya, eee, ya kepercayaan, dia bisa kita bisa percaya nggak sama dia gitu ya. Nah di sini mungkin dekat-dekat dengan loyalitas ya. mhm, Apakah kita bisa mempercayai dia gitu ya, terhadap apa nih hal-hal yang memang ketika kita memberikan aset ke dia untuk mereka bekerja, komputer, kita bisa percaya mereka merawatnya dengan baik nggak gitu, hal yang remeh kayak gitu ya. oh kayak Kemudian kalau fasilitasnya berarti Coach? fasilitas atau ketika ada hal-hal yang memang menyangkut kerahasiaan perusahaan Mmm, gitu ya, apakah dia mau menjaga itu nggak sih gitu ya, atau dia keluar-keluar ke mana-mana gitu kan. Itu juga ya walaupun kerahasiaannya itu memang mungkin aja aib ya, perusahaan. aib perusahaan, aduh gitu ya. Kalau jangan sampai ada sih gitu ya. Tapi kalau ada pun itu kan, kita jangan segera langsung keluar-keluar kan Mhm, juga belum tentu aib itu sesuai dengan yang kita pikirkan gitu mhm, ya. Perlu, perlu klarifikasi, perlu apa yang perlu ini ya, kebenarannya gitu? kebenarannya itu belum jelas juga kan gitu. Mhm, Jadi, buat apa dikeluar-keluarin gitu. Malah seolah-olah kita kayak membunuh perusahaan kita sendiri gitu loh kan. Membunuh perusahaan kita berarti membunuh diri kita sendiri juga gitu. iya betul, malah jadinya kita yang jelek juga. Iya, gitu kan. Orang juga bisa menilai, "Oh, orang ini ternyata suka ini ya, keluar-keluar, membuka aib perusahaannya sendiri," gitu ya. Mhm, "Ah, ngapain?" gitu. Jadi kan orang juga bisa menilai kita gitu ya. Bukannya mereka senang sama kita, jadi mereka malah nggak suka gitu loh. Nah, gitu ya. mmm, Jadi mungkin tadi ya, bisa menjaga kerahasiaan gitu ya. Jadi bisa bisa memegang amanah dari perusahaan itu lebih penting sih gitu ya. Dan mungkin itu ya faktor-faktor yang bisa menurut saya yang ya menunjang loyalitas ya mhm, gitu. Tapi itu hal-hal yang lebih penting sih daripada sekedar loyalitas gitu ya, gitu. berarti kalau misalkan kita sebagai karyawan yang kerja di salah satu perusahaan itu berarti, berarti ada perlu, apa ya, kayak ibaratnya kita harus loyal ke perusahaan tuh dari segi yang tadi Coach Adit sebutkan itu tadi ya, Mhm, Coach, ya? iya. Kalau misalkan ada nggak sih Coach hal lain yang
mengharuskan kita untuk loyal tapi bukan ke perusahaan. Itu ada nggak sih, Coach? Ya tentu pertama ya, selain loyal dengan perusahaan atau bahkan saya mengatakan sebelum loyal dengan perusahaan, Mhm. ya kita harus loyal dengan diri sendiri dulu gitu ya. Oke. Loyal Jadi dengan dari diri mana sendiri tuh? artinya gini, ya loyal dengan impian kita sendiri, dengan nilai-nilai kita gitu ya, jangan serta-merta demi loyal dengan perusahaan kita mengorbankan nilai-nilai diri kita gitu ya, atau belief atau keyakinan kita sendiri gitu ya. Mmm. Nah itu kan juga, yang harus kita tegakkan nih gitu, diri kita sendiri ya loyal gitu ya. Loyal dengan keluarga juga gitu kan. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada loyal dengan perusahaan gitu loh. Iya betul. Kerja di satu perusahaan yang mengharuskan kita akhirnya tidak loyal dengan keluarga itu juga menurut saya bahaya juga ya gitu atau, aneh gitu. Mmm. Ya jadi loyal dengan keluarga, loyal dengan diri kita itu hal yang lebih penting sih menurut saya ya gitu. Mmm. Memangnya gimana dong? Jadi ya dengan kita loyal dengan diri sendiri bukan berarti kita bisa nggak loyal sama perusahaan sih, bisa dua-duanya dijalanin gitu, Iya, tapi ya kan? sebelumnya mungkin ya, Kak, sebelum Iya. kita loyal ke perusahaan, mungkin kita, nerapin loyal dulu ke diri kita sama ke Nah, ke keluarga. keluarga gitu kan. Yang pertanyaannya kan adalah bagaimana supaya perusahaan bisa membuat karya itu bisa lebih loyal ya. Mhm. Nah itu kan, eee, ya tentu ini kan dua belah pihak tadi ya. Iya. Dari sisi karyawannya juga harus ada andil, Mhm. ya kan. Tadi ya menjaga, disiplin, ketaatan, komitmen, menjaga, dia bisa jaga amanah gitu ya. Iya, Nah itu dari sisi dari karyawan. karyawan. Dari sisi perusahaan juga perlu nih gitu kan, harus dua belah pihak ya gitu, Mmm. agar, bisa memastikan, eee, potensi loyalitas karyawannya meningkat gitu ya. Misalnya ya apakah kewajiban-kewajiban perusahaan kepada karyawan itu sudah diberikan ke karyawan. Mhm. Kewajiban-kewajiban yang utama ya misalnya ya gajinya itu kan sesuatu yang utama gitu ya. Krusial Gaji, mhm. terus, mungkin benefit-benefit lain gitu ya yang menunjang gitu ya. Mhm. Itu juga ini, apakah perusahaan juga bisa, menciptakan lingkungan kerja yang positif, kondusif buat mereka gitu ya. Mhm. Bisa menciptakan, budaya perusahaan, budaya kerja yang cocok gitu ya buat karyawan-karyawannya. Itu kan juga salah satu tanggung jawab perusahaan juga ya, Iya betul. dari sisi perusahaan ya, agar karyawannya bisa dianggap jadi lebih loyal gitu ya. Misalnya karyawan juga, ya bisa nggak sih memberikan penghargaan yang tepat buat mereka ya, karyawan ya. Mhm. Kalau gaji kan memang kewajiban ya, kalau Iya. penghargaan itu kan sesuatu tambahan lain yang bisa, menghargai karyawan, yang merasa karyawannya seperti dihargai gitu ya. Mmm. Nah itu juga, penting ya, agar bisa meningkatkan kualitas karyawan gitu ya. Nah kemudian, eee, apakah juga di perusahaan tersebut ada jalur pengembangan karir yang bisa membuat karyawan tuh mau loyal bertahan di situ gitu ya. Oh iya. Nah itu juga kan, kalau karyawan itu tahu dia arah nanti pengembangan karirnya di situ jelas gitu ya, Mhm. tentunya dia ngapain cari tempat lain gitu kan. Iya betul. Nah akhirnya dia bisa bertahan di situ Mhm. dan tetap menunjukkan prestasinya gitu ya. Apakah perusahaan punya fasilitas atau punya cara untuk mengembangkan karyawannya terus-menerus ya, mendevelop mereka gitu kan, karena loyalitas juga tidak hanya dipengaruhi apakah digaji gede apa enggak sih gitu ya, Mhm. eee, apakah juga mereka dihargai, apakah mereka selalu di-improve ya, di-develop, nah itu juga bisa meningkatkan loyalitas karyawan. Ya ujung-ujungnya sih apakah perusahaan bisa me-manage karyawannya dengan baik gitu ya. Itu Itu. jangan-jangan atasannya perlu di-coaching nih. Nah, ya bisa juga ya gitu, atasannya atau owner-nya ya Mhm. yang perlu di-coaching duluan ya Iya. gitu. Ya kesimpulannya ya kalau saya bisa simpulkan ya loyalitas itu adalah sesuatu yang kompleks, yang tidak hanya, dilihat dari satu faktor saja, Mhm. tapi dari berbagai faktor tadi ya, dan dilihat juga dari dua sisi ya, dua pihak, Dari karyawannya sisi juga dan karyawan. dan perusahaannya juga Iya. gitu ya. Bagaimana kita karyawannya itu bisa, bagaimana perusahaan bisa menuntut karyawan yang loyal, Mhm. kalau perusahaannya sendiri tidak, menunjukkan atau tidak Keloyalan. memberikan, apa yang menjadi kewajiban dia ya Mhm. kepada karyawannya gitu kan. Nah gitu, dan juga gitu bagaimana karyawan bisa loyal kalau mereka sendiri karyawan ini tidak punya, kedisiplinan, tidak mau disiplin, tidak mau, taat peraturan, tidak mau, berkomitmen dalam pekerjaannya gitu ya. Mhm.
Yang mana ini juga kalau dia begini terus ya apa kalau dia resign cari kerja lainnya juga tetap aja sama nanti nasibnya gitu kan. Iya, Nggak betul. akan apa ya bagus juga gitu di tempat lain yang tempat baru gitu ya. Jadi faktornya banyak gitu ya. Oke, makasih nih Coach udah mulai sharing terkait keloyalitasan Ya. dari sisi karyawan maupun tadi ada tambahan juga dari perusahaan. Yes. Oke, jadi gitu aja nih teman-teman sahabat coaching. Sampai jumpa di next sharing diskusi bareng Coach Adit. Saya Aulia. Saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa.